Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli, author. Chapter 5. Perceraian. Yuda sudah tak pulang lagi ke rumah. Ia hidup dari satu sofa ke sofa lainnya, tidur di bar yang gelap, bangun di kamar hotel murah dengan wanita yang tak pernah ia kenal namanya. Minuman keras seperti darahnya sendiri, judi seperti detak jantungnya, dan perempuan malam sudah seperti oksigen yang tak pernah habis. Sandra minta cerai, kata perempuan yang dalam pelukan Yuda di kala malam di sebuah klub malam. Yuda hanya tertawa keras hingga matanya merah karena alkohol. Biarin. Kalau dia mau pergi, pergi aja. Banyak kok cewek di luar sana yang lebih peduli sama gue. Lelaki itu kini tak lebih dari bangkai hidup berjalan yang belum dikubur. Setiap malam, Yuda selalu berpesta, tapi sejak malam kelima, pesta tak lagi terasa hangat. Karena malam mulai membawa sesuatu yang tak terlihat. Saat Yuda tertawa bersama dua wanita di pangkuannya, mendadak saja lampu klub tiba-tiba mati dan dengan seketika gelap gulita. Dari sudut ruangan ia melihat bayangan Sandra tengah berdiri mematung menatap ke arahnya. "Sandra!" teriak Yuda. Tapi saat lampu menyala kembali, bayangan itu telah lenyap entah kemana dan para wanita di sekeliling telah berubah wajahnya, mereka tak punya mata. Yuda berteriak histeris, semua orang menatap aneh padanya, tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa Yuda baru saja disapa oleh malam kutukan. Malam ke-6. Yuda tak kunjung pulang. Ia tidur di rumah perempuan yang hanya kenal lewat klub malam di rumah itu. Ia bermimpi sedang berdiri di tengah kuburan yang berlendir dan Mitha, anaknya, sedang berdiri di ujung pemakaman, tapi tubuhnya tak mempunyai kepala. Yuda terbangun dengan jeritan yang panjang, lalu muntah. Dari mulutnya keluar belatung hidup. Tapi begitu ia menunjukkan kepada temannya, belatung itu lenyap seolah tak pernah ada. Dan kini malam ketujuh pun telah tiba, malam kutukan terakhir dan malam yang paling kelam baginya. Yuda kembali datang ke klub malam, meski tubuhnya gemetar dan kulitnya mengelupas seperti ular mati. Ia masih tetap minum, berjudi, tertawa dan menolak kenyataan yang semakin mencekik. "Gue gak takut sama Sandra, dia cuma cewek gila." Kutukan? Ah, itu semua hanya omong kosong. Gue laki-laki berdarah panas, bukan pengecut. Tepat pukul 12 malam, mendadak musik mati dan tiba-tiba semua lampu padam. Semua orang diam membeku dan suasana menjadi hening dengan seketika. Dari balik bayangan panggung, muncullah Sandra. Tapi bukan Sandra mantan istri Yuda, ia berjalan pelan. Mengenakan gaun pengantin hitam. Matanya bukan lagi mata manusia, tapi mata ular. Tangannya membawa boneka milik Mitha yang telah berlumuran darah. "Lo gak bisa lari, Yuda. Dosa gak bisa ditenggelamkan oleh arak. Malam ini, roh para wanita yang lo hancurkan akan datang menjemput lo." Di sekeliling Yuda, semua perempuan yang pernah ia tiduri muncul. Tapi mereka bukan manusia. Mereka semua adalah makhluk tak kasat mata yang menyerupai perempuan yang sudah tidur bersamanya. Rambut mereka basah, matanya kosong, tubuhnya bau busuk dan satu persatu, mereka mencakar, menggigit, dan merobek tubuh Yuda secara perlahan. Yuda menjerit histeris, tapi semua orang di klub hanya melihatnya sedang menari seorang diri seperti orang gila. Sesekali ia menampar udara kosong, menggeliat dan terjatuh dengan busa keluar dari mulutnya. "Sandra AAA. Ampun. Ampun. Jangan ambil nyawa gue." Tapi malam sudah berbicara lain, kutukan sudah jatuh dan darah busuk harus dibersihkan. Pagi harinya, Yuda ditemukan oleh petugas kebersihan. Tubuhnya dalam keadaan kacau balau dan penuh sayatan.
Sandra berdiri di depan kantor pengadilan agama dengan wajah dingin. Pagi itu, langit mendung dan angin berhembus pelan, seakan tahu bahwa keputusan yang diambil bukan sekadar pengakhiran hubungan, tapi juga pengubur masa lalu. Tangannya menggenggam mat merah berisi seluruh dokumen perceraian. Di dalamnya terdapat salinan KTP, buku nikah, bukti pengabaian nafkah, dan yang paling penting adalah hasil visum Mitha yang menunjukkan trauma psikis karena ditinggal ayahnya. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal harga diri, anak, dan hidup yang tak bisa terus menunggu seorang bangkai berjalan kembali waras. Gumam Sandra di pengadilan. Yuda dipanggil ke sidang cerai untuk pertama kalinya. Ia datang terlambat, bajunya sangat kusut, mulut bau alkohol yang sangat menyengat dari tubuhnya. Tatapan matanya begitu kosong, seolah jiwanya tertinggal entah di mana. Ketika duduk di hadapan hakim, matanya sempat melirik Sandra. Wanita itu tampil anggun dengan wajah yang terlihat tenang, matanya seperti tak pernah menyimpan rasa cinta sama sekali untuk Yuda. "Saudari Sandra Dewi, apakah Anda tetap ingin bercerai?" tanya hakim. "Saya yakin." 100%. Jawab Sandra dengan penuh keyakinan. "Saudara Yuda, apakah Anda menolak?" tanya hakim dan sorot matanya tertuju kepada Yuda. Yuda tertawa kecil, tapi tidak seperti dulu. Tawanya kini terdengar serak, getir, seperti suara dari tenggorokan mayat. "Percuma saya menolak juga. Dia udah kayak hantu di kepala gue. Tiap malam gue denger dia berbisik di kuping. Gue sangat risih mendengarnya," sahut Yuda dan ia segera mengambil pulpen sambil berkata, "Gue tanda tangan. Sekarang juga." Usai sidang, Sandra berjalan keluar tanpa menoleh. Yuda mencoba memanggilnya sekali. "San." Tapi wanita itu tidak berhenti. Bahkan tidak menoleh. Karena bagi Sandra, Yuda telah mati jauh sebelum surat cerai diketik. Di tangannya, Sandra menggenggam sesuatu. Cerai secara hukum sudah selesai. Tapi cerai secara batin baru saja dimulai. Gumam Sandra sambil meninggalkan tempat itu. Malamnya, Sandra duduk di ruang semedi. Ia mulai menyalakan kemenyan dan mulai membaca mantra pelepasan roh. Ia tahu, walaupun Yuda sudah bukan suaminya lagi di mata manusia, roh laki itu masih menempel padanya. Dan jika roh itu tak dilepaskan, ia akan terus datang, merangkak dari jurang kematian, mencium bekas tubuh Sandra, dan meracuni cinta yang baru. Di sisi lain kota, Yuda sedang tidur dalam gelap dan mimpi buruk datang seperti biasa, tapi malam ini terasa ada berbeda. Ia melihat Sandra sedang berdiri di antara bara api sambil mengangkat tangannya dan berkata, "Dengan darah lo, gue putuskan segala ikatan. Dengan arwah lo, gue kembalikan semua luka." Yuda terbangun, tubuhnya langsung menggigil. Dan dari dalam tubuhnya, ia merasa ada sesuatu yang tercabut paksa, seperti tulang yang dicungkil dari dagingnya. Jeritannya menggema ke langit. "Aar." Sejak malam itu, ia tak bisa bermimpi lagi. Karena roh Sandra telah benar-benar meninggalkannya. Dan kini hanya ada kehampaan di kehidupannya yang seorang diri. Yuda kini benar-benar sendiri. Sandra telah pergi. Mitha telah dibawa. Ayah mertuanya menghilang dari hidupnya seperti angin yang tak ingin lagi kembali. Namun bagi Yuda, kesendirian bukan hukuman. Itu justru dianggapnya sebagai kebebasan. Akhirnya, gue bebas sekarang, gak ada yang nyuruh-nyuruh gue lagi, gak ada yang cerewet di rumah ini. Siang dan malam Yuda sering menghabiskan dengan meracau di warung kopi, sambil bermain biliar, berjudi, dan menenggak minuman keras bersama 4 orang kawannya yang tak kalah gilanya, yang bernama Ujang, Doni,
Paiman, dan Bowo. Hidupnya telah jauh dari kata manusiawi. Yuda tak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan baginya, merampas, menipu dan mencuri adalah bentuk kehidupannya. Malam itu, Yuda dan temannya telah kehabisan uang gara-gara kalah judi. Lalu Doni berkata pada Yuda, "Yud, bukannya lo punya adik tiri ya? Kalau gak salah namanya Ray kan? Yang rumahnya gede terus ada kolam ikannya. Pasti di rumah itu ada sesuatu yang bisa dijadiin duit." Yuda menyeringai. "Yah, bener kata lo, dia adik gue cuma beda ibu, dan dia bukan orang lain. Ayo kita berangkat sekarang," ajak Yuda kepada temannya. Mereka berempat segera berangkat untuk menyatroni rumah Ray. Sesampainya di sana, rumah itu sedang sepi, tak ada orang sama sekali. Terlihat lampu depan rumah menyala sayup. Yuda tahu persis bahwa Ray sedang tidak di rumah dan dipastikan belum pulang. "Yud, pintunya dikunci," ucap salah satu temannya. "Udah bobol aja," sahut Yuda sambil melihat sekeliling rumah. Tanpa rasa bersalah, mereka segera membongkar jendela, membobol pintu samping kiri dan segera masuk dengan santai seperti pemilik rumah sendiri. Mereka semua sudah masuk ke dalam. Tak lama kemudian Yuda berkata kepada teman-temannya, "Kayaknya di lantai atas ada TV. Lu ambil Don," perintah Yuda. Yuda duduk terlebih dulu di kursi. Ia menghisap rokok dan membuka kulkas. Ujang langsung beraksi. Ia segera mengangkat televisi besar dari lantai atas. Bowo mencomot salon aktif dan Doni mengambil sepatu dan jaket milik Ray yang masih baru. Yuda hanya geleng-geleng kepala sambil terkekeh. "Terima kasih, Ray. Ini demi kakak lo yang lapar dan ingin merdeka dari hutang. Sisanya buat pesta lagi." Ray baru saja sampai di ujung jalan. Ia melihat jelas teman Yuda sedang berjalan seperti pencuri dari arah rumahnya sendiri lewat belakang rumah. Ia hendak mencegahnya, namun tak kuasa karena Yuda tidak sendirian. Ray hanya bisa melihat dari kejauhan. Ia ingin teriak ada maling, tapi yang maling kakaknya sendiri. Ia jadi serba salah. Ray mengepalkan tangan. Matanya berkaca-kaca. Ia berjalan perlahan untuk mengingat wajah-wajah temannya Yuda. Ia menatap kakaknya yang mulai menjauh dengan penuh kecewa dan jijik. "Lo bukan kakak gue. Lo lebih hina dari maling pasar," gumam Ray dengan sorot mata kesal karena tidak bisa apa-apa. Ray bergegas pergi. Ia segera menuju pasar untuk meminta tolong pada teman-temannya untuk mencegah Yuda. Namun sangat disayangkan, sesampai di pasar, temannya Ray sedang keluar kota. Ia hanya bisa pasrah melihat Yuda dan temannya mulai naik angkutan umum dan pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Bersambung.